Baik, sudah pukul 3:09, saya mulai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya? Sehat semuanya ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, ini baru 98 ya hadir ya. Yang belum silahkan diminta hadir. Nah, sebelum saya hari ini bukan udah ya sebenarnya ke kalau kuliah kan kayak satu arah banget ya. Saya ingin kalian hari ini praktek. Oleh karena itu, kalian saya rekomendasikan untuk online menggunakan PC atau laptop yang ada di rumah. 92 mahasiswa yang sudah mengisi dan kita lihat. Saya sebenarnya ingin tahu ya kebutuhan kalian itu apa. Ini agak ada suara anak saya, nggak apa-apa ya. Semoga tidak terlalu mengganggu. Oke, kuliah sebelumnya apakah sudah cukup membantu mahasiswa dapat menulis dengan baik? Ya, sudah cukup membantu dalam penulisan 46%. 53-nya bilangnya belum cukup. Belum cukupnya itu karena apa ya? Coba kita lihat dulu di bawah. Apakah kuliah sebelumnya terlalu banyak teori dan kurang praktek? Ya, terlalu banyak teori, 61%. Selain kalau misalnya kuliah dengan Bu Vera, selain membuat usulan penelitian, kalian parafrase dan sebagainya sudah diajarkan? Halo, tolong dijawab. Sudah diajarkan? Parafrase? Halo, ini tolong dijawab dulu kuliah loh. Sudah, Hah? Ibu. Sudah ya? Sudah. Oke. Tetapi gimana ya? Sebentar. Apakah sudah bisa menggunakan Mendeley? 50-50 ya, hampir di sini. Sudah bisa dan belum bisa 49%. Apakah sudah bisa menulis daftar isi dan daftar tabel atau gambar secara otomatis? Belum bisa, 74%. Apakah sudah diajarkan cara membuat PPT yang baik dan benar? 86% belum. Oke, terima. Belum ada satupun dari Pak materi mengenai PowerPoint belum ada kah? Belum, Bu. Kalau dari Bu Vera? Belum juga? Oke, Sama, kalau Bu. Pak sama ya. Kalau Pak Muharram kemarin belajarnya mengenai apa ya? Ayo, gimana belajarnya apa? Ini jadi nggak sih? Ayo dong, tolong interaktif. Itu Bu membahas pembuatan judul sama bab 4, bab 5. Bab 4, bab 5. Bab 4 itu apa? Hasilan bahasan? Ini Mas. Itu kan Mas. Izin jawab. Ya, silakan langsung saja ya. Kayak tentang penelitian ilmiah, metodenya kayak gitu Bu. Oke. Mari kita baca. Apakah dosen sebelumnya sudah mencontohkan penulisan PPT yang baik menurut Anda? 71% menjawab belum ya. Jadi rasanya saya harusnya ini ya, salah satu materinya adalah mengenai PowerPoint nanti ya. Karena PowerPoint itu juga salah satu yang penting juga. Apa yang Anda dapatkan dari kuliah Bu Vera dan Pak Muharram, cara membuat bab 1, 2, 3, struktur penulisan, bikin tugas contoh judul, format dalam membuat proposal, cara mengutip. Oke. Bisa dibaca ya. Bu Vera seru dan motivasi, namun Pak Muharram tidak seperti Bu Vera. Oke, itu cara penyampaian. Sebenarnya di sini saya ini yang materi. Oke. Banyak belajar mengenai pembuatan laporan. Sudah dipelajari, belum 100% mengerti. Banyak sekali materi penulisan status skripsi. Saya setidaknya bisa menulis skripsi karena tugas dari Bu Vera. Baik.
Coba kalau saya tanyakan lagi, proposal yang kalian tulis itu kalian sudah yakin atau belum? Coba bisa berpendapat beberapa. Apakah kalian sudah yakin dengan apa yang kalian tulis? Duduk sini, duduk Bunda, lagi kerja. Sudah atau belum? Ayo dong dijawab. Jangan pasif banget Belum dong. yakin, Bu. Belum, Bu. Oke, intinya Oke, gini. oke, bab 1, 2, 3, intinya itu ya. Nah, ini sudah apa dah? Oke, jadi ini sebenarnya kalian hampir udah beres ya proposalnya. Betul? Apakah yang Anda ingin dapatkan dari kuliah Lutfi? Oke, saya pengennya sebenarnya jawabannya lebih detail ya. Wawasan, jangan hanya teori S. Nah, belajar bikin PPT, Mendeley. Oke, Mendeley cara praktek. Apalagi penulisan, sumber referensi, cara mengutip, pembuatan citasi, daftar isi, daftar tabel, urutan tabel. Memfokuskan cara penulisan yang baik, presentasi yang baik. Oke, PPT, daftar isi. Isi PPT ilmiah, metode penulisan yang baik, Serta dapat pemain UBT sekarang goblok anjing, gua kagak pakai baju. Itu siapa ya itu ya Kak di mute itu tadi. Oke, banyak ya. Kemudian kendalanya, saya pengen lihat kendalanya. Kendala apa? Mencari jurnal, lumayan rumit, sumber literatur. Malas. Aduh, kalau malas kalian nggak bisa lulus tepat waktu, setidaknya ya, jangan malas ya. Kita tuh kalau udah, mahasiswa tingkat akhir tuh, malas saja nggak boleh. Apalagi takut ketemu dosennya ya. Takut diskusi sama dosen itu sangat nggak boleh gitu. Jurnal, parafrase, pengutipan jurnal, template, tabel, kendala, mencari judul dan jurnalnya. Aduh, udah mau akhir masih bingung cari judul ya. Menyadur, terlalu teoritis, Mendeley parafrase. Oke. Masih bingung dengan urutan, lampiran, bingung nyari literatur, Mendeley laptop saya tidak mendukung. Oke, bisa pakai yang lain. Oke ya. Kemudian saya mau share materi saya hari ini. Kita belajar mengenai reference manager. Oke, sudah ya, sudah terlihat. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai penulisan dapur sudah belum ya sama dosen sebelumnya? Penulisan dapur secara manual sudah belum? Sudah atau belum? Halo, ini saya tutup belum. Tolong kalau saya nanya tolong langsung di-unmute dong, nggak usah Sarah harus 2 kali 3 kali nanya gitu. Halo, kalian tuh mahasiswa yang harus lebih partisipatif gitu loh. Tolong dong. Oke, belum ya?
Nah, ini ya, hari ini saya akan mengajarkan bagaimana kalian cara menulis secara manual dan menggunakan aplikasi. Tentunya ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Dan pilihannya adalah kalau sekarang ya tentu saja pakai otomatis. Namun untuk sebelum kita ke otomatis kita harus belajar menggunakan yang manual dulu. Oke. Ini bagaimana cara menulis secara manual. Jadi beda ya. Ini saya dapatkan dari itu kalian, dari apa sih namanya? Buku apa sih namanya? Buku panduan ya. Ini saya copy dari buku panduan kalian. Jadi sebenarnya saya nggak tahu ya, ada beberapa versi yang saya dapatkan. Ini yang saya dapatkan dari PJ kemarin. Saya akan menjelaskan di sini bagaimana cara penulisannya, ya. Ini kalau buku biasanya kalau di nama author itu misalnya Lutfi Afifah itu kalau ditulis di dapus itu jadi Afifah L biasanya ya. Alia Salsabila misalnya. Jadinya Salsabila A. Fauzia Lestari F gitu ya, seperti itu. Hama dan penyakit tanaman ini adalah judulnya. Penebar swadaya ini adalah apa namanya? Penerbitnya dan Jakarta itu adalah tempatnya. Begitu juga dengan yang lain ya. Ini buku di bawahnya dan penulisannya ininya miring, ya, judulnya miring. Jadi masing-masing buku atau jurnal atau artikel itu beda cara penulisannya. Artikel pada buku ini misalnya ya, ini saya dapatkan dari buku panduan kalian ya. Misalnya ini Balit Bangtan. Balai-balai biasanya disingkat ya, Balit Bangtan terus dalam kurung gitu. Tahun berapa, kemudian judulnya apa, siapa yang menerbitkan, dan tempat yang menerbitkan. Begitu juga dengan misalnya, nanti setelah ini kita akan praktek langsung, jurnal. Ya. Jurnal, misalnya ini ada artikel dari Pak Romi. Laksono, kan Pak Romi namanya Romi Adi Laksono ya, berarti Laksono RTTA. Saputro NW itu Nur Cahyo Widyodaru Saputro, berarti tulisannya adalah Saputro N.W. ya. 2009 itu adalah tahunnya, kemudian ini judulnya, setelah itu judul, kemudian nama jurnalnya ini biasanya italik, ini 4 ini adalah volume, 3 itu kalau nggak salah edisi, dan titik 2, kemudian 21 sampai 25 itu adalah halaman. Ya, begitu juga dengan yang lain. Begitu juga dengan yang lain, misalnya artikel di bawahnya itu. Ya. Ada yang penulisannya dari kalau dari website biasanya dicantumkan itunya linknya ya, dan ada beberapa yang mencantumkan tanggal ketika di-download seperti itu ya. Oke, tidak berlama-lama, kemudian saya akan sekarang memberikan tugas kepada kalian. Jadi silakan, nggak bisa diklik ya ini ya. Bentar ya, saya akan share link jurnalnya di kolom chat. Dan siapa yang sudah selesai membuat, silakan nanti minta untuk share screen ya. Ini ada jurnal dulu ya. Tadi tolong sudah di screenshot caranya? Belum. Tadi udah ya, jurnal. Ini ada jurnal, silahkan langsung dibuat itunya, referensinya. Yang sudah silakan raise hand. Setidaknya 1 dulu ya. Silahkan dibuat. Setidaknya 1 dulu. Silakan kalau udah 1, silakan langsung raise hand ya. Nanti kita akan langsung bahas.
Yang 2 link itu adalah jurnal. Nggak boleh, jangan dibuat mainin, Mas. Ada 4 link yang saya share. Silakan kalau sudah satu saja, silakan langsung resend. Gimana sih Pak? Ini dari buku, dan yang ini dari jurnal. Yang sudah silakan resend, kita akan bahas. Ada yang sudah mencoba, silakan. Satu saja dulu. Saya tunggu maksimal 332 ya. Ini 327, 332.
Oke, sudah? Atau bisa langsung di-share screen aja biar nggak terlalu lama ya, jadi kayak saling menunggu. Coba saya minta Baidawi Abdullah Soleh, bisa share screen? Silahkan, sudah saya jadikan co-host. Hasilnya seperti apa? Belum Bu, terkendala sama laptopnya. Laptopnya kenapa? Nge-lag Bu. Putri Irsyad Sujani. Bisa share screen ya? Silakan. Putri Irsyad Sujani. Silakan, sudah saya jadikan co-host, silakan di-share screen. Hasilnya seperti apa? Putri? Putri, ini kemana ya? Ini hadir nggak ya Putri ya? Yang sudah bisa raise hand, satu saja prosesnya, nggak perlu selesai sekarang tadi. Putri? Nggak ada Putri, ini ada orangnya loh, tapi nggak kedengeran loh. Siapa? Volunteer silahkan. Rasanya harusnya nggak saya panggilin satu-satu ya. Ridwan Bu, coba Bu. Ridwan coba raise hand biar saya gampang pinnya. Bentar Bu. Oh, Ridwan Permana ya? Oke. Udah, bisa. Ridwan, silakan. Bentar Bu. Kelihatan tidak Bu? Oke. Ya, silakan dijelaskan ke teman-temannya. Jadi untuk penulisan sitasi di jurnal Agroplasma ini, kita menulis dulu penulis yang paling pertama, yaitu Putri Kamaladewi. Tapi ditulis dari nama belakangnya dulu. Jadi Dewi, P besar titik K besar, koma, terus penulis selanjutnya sampai A Kurniati 2022. Selanjutnya itu ditulis untuk judul dari jurnal tersebut. Sampai yang terakhir itu ditulis jurnal agroplasmanya sama ditulis sama halaman dikutipnya. Oke, saya langsung komentar ya. Jadi ini masih kurang tepat ya. Ada yang tahu kurang tepatnya di mana? Langsung komentar. Yang lainnya silahkan. Mana yang kurang tepat? Setelah nama harusnya titik Bu setelah tahun. Setelah tahun titik. Oh ya betul. Silakan semuanya diganti dengan titik karena itu koma-koma. Ayo yang lain, apa yang bisa diperbaiki dalam citasi ini? Ya. Nama jurnal harusnya tadi italik tidak? Iya Bu, italik Bu. Oke, nama jurnalnya italik. Nama Enggak semuanya kan jurnalnya doang. Bukan ya. Back. Nah, jurnalnya agroplasmanya. Oke. Setelah jurnal agroplasma itu ada titik ya. Koma apa titik ya tadi ya? Sebentar. Koma atau titik? Titik, kalau nggak salah ya. Titik. Kemudian belum ada volume. Di situ kan ada volume, edisi, dan halaman. Jadi halaman itu yang terakhir.
Jadi sebelumnya ada volume dan volume dan edisi. Coba dilihat dulu. Volume berapa? 9 Wan, 9. Tidak ada tulisan vol ya. Langsung ya, 9. 9 dalam kurung. Nah, spasi dalam kurung berapa? Edisi berapa? 2. 2 bukan, Bu? 2, betul, ya. 2. Titik 2 setelah itu ya. Sebentar, sambil ini ya, sambil dikoreksi ya. Titik 2. Lah, mana tadi sharing screen-nya? Bentar, Bu. Ya. Tidak ada spasi itu setelah 238 itu tidak ada spasi. Nah, setelah dalam kurung 2 itu titik 2. Tapi, oke, sebentar. Ada lagi ya, ini masih belum tepat sebenarnya. Apa yang perlu diperbaiki lagi? Ini ada double spasi ya, lekanisium lekani itu ada double spasi. Apa yang bisa diperbaiki? Yang lain bisa komentar. Bagian namanya Ibu. Bagian namanya bagaimana? Yang L Apipa itu harusnya Apipa titik L. Oke, apakah itu saja? Namanya Selanjutnya juga kayak Tempat, gitu. Bu, tempat. Oke. Namanya dulu di Ridwan. Di edit Ridwan tadi udah ya. Jadi setelah Dewi, koma P titik K titik L titik koma. Ya. Oh, Putri Kemala ya. Nah, titik Afifa L. Sebentar, kamu kebanyakan. Dihapus lagi. Hapus lagi. P titik K titik koma. Setelah K titik terus koma. Nah, Afifah koma L titik. Ya. Ayo. Titik Afifah koma, betul. Afifah koma dan kebalik-balik ya. Afifah koma L titik. Oke. Terus Tatang Surjana juga ya, itu setelah Afifah Lutfi kan ganti orang lagi kan, Tatang Surjana. Berarti itu harus ada koma lagi ya. Setelah titik koma lagi, koma. Nah, berarti dibalik Surjana. Sorry. Dewi P titik K. K-nya kurang itu. K titik koma. Pokoknya setelah singkatan nama itu harus titik. Kurniati A ya. Kurniati dong, tadi kan namanya Ani Kurniati ya. Kurniati A berarti. Kalau nggak salah namanya Kurniati. A titik. Sip. Ada lagi yang perlu diperbaiki? Rasanya udah Silas formicarius ini kayaknya dari judulnya salah, dari judul sananya itu silasnya spasi itu. Silas spasi formicarius. Oke, ini sudah betul ya, kira-kira sudah betul nih. Nah, ini yang penulisan dan jangan lupa rata kanan kiri ya. Itu belum rata kanan kiri. Penulisan yang kedua biasanya menjorok ke dalam ya. Oke, terima kasih.
Rituan Permana, silakan stop share screen. Ada yang mau coba lagi yang satunya? Boleh buku, boleh artikel. Silakan yang mau coba. Yuk, siapa yang mau coba biar kita bisa beralih ke yang lainnya? Siti Nopiani sudah? Belum, Bu, baru yang tadi aja sama kayak Ridwan. Yang lain? Yang sudah? Buku? Buku, ayo bareng-bareng aja. Nesya, Amalia. Silahkan di-share screen, Nesya. Nesya belum, Bu, sama kayak Ridwan tadi. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang waktunya Nesya share screen. Silahkan, ayo kita ikuti bareng-bareng. Ya, sekarang coba yang buku. Silahkan share screen, Nesya. Putus. Ayo Nesya, silakan share screen. Waktunya tidak banyak, Nesya. Nesya, kedengeran nggak? Iya, Bu. Nesya belum coba yang buku, Bu. Iya, makanya dicoba bareng-bareng. Ayo, saya pengen lihat kamu berproses. Tapi Nesya nggak nge-SS contoh yang tadi Ibu, baru yang jurnal doang. Aduh, mahasiswa tuh. Silakan di screenshot semuanya. 1, 2, 3 silakan screenshot. Satunya silakan di screenshot. Kayaknya ada yang salah deh ini ya. Apa namanya? Harusnya titik 2 itu. Ini saya ngambilnya dari apa namanya? Berapa? Udah ya. Saya stop share ya. Kita ikuti panduan yang ini dulu saja. Tanpa memperdulikan ini yang terbaru atau tidak. Silahkan. Yang sudah, yang mau mencoba silahkan, ayo dong volunteer. Masa sebanyak ini mahasiswa loh. Saya Bu, itu loh. Coba, ayo bareng-bareng. Siapa? Muhammad Farhan? Siapa ya Farhan ya? Ayo Farhan. Silakan Farhan. Kedengeran kan? Oke, buku ya. Silakan ditulis, ngomong sambil nulis ya. Diterangin ke temennya. Bu, ini nama semua atau pakai DKK, Bu? Nama semuanya. Oke, Bu. Oke. Yang buku ya. Buku yang Sagala. Ayo sambil ngomong. Ngomong apa, Bu? Ya ngomong apa yang kamu tulis. Ya, oke, yang pertama kita tulis ya. Sambil ditulis. Dulu nggak kelihatan.
Oke, betul ya, Sagala. Itu ada titik-titik di tengahnya tuh, jadi saya bingung itu apa, nanti dihilangin ya. Sagala D. Kemudian yang kedua Ramadhani, betul. Kemudian yang Ramadhani siapa? Oke, betul. Kemudian nama ketiga Junai Riyah. Oke. Kalau satu nama berarti ya tulis panjangnya ya. Kemudian Herawati. Oke. Betul. Ibu, Iya. ini R langsung. Gimana? Ini kan Asmulyani R. Iya. Tulisnya apa? Asmulyani. Bentar, ini Asmulani. Ya. Ntar dulu saya buka linknya. Saya kan ditulis saja dulu. Oke, di situ tulisannya langsung Asmulyani R ya. Nah, itu tulis aja nggak masalah kalau memang dari sana Asmulyani R. Kemudian Arsi, kemudian Indarwati, baru Cahyani, koma, D titik, A titik. Oke. Kemudian tahunnya 2002. Oke, kemudian titik, sip. Kemudian judulnya apa? Ditulis. Kemudian apa lagi setelah itu? Penerbitnya apa? Dan tempatnya. Yayasan kita mau menulis, Bu. Iya, betul. Ini kotanya mana ya ini ya? Kotanya nggak ada ya. Biasanya di daftar ini sih pendahuluan atau latar belakang. Apakah kalian menemukan kotanya mana? Kalau nggak ada, harusnya kita searching di Google ya. Yayasan kita menulis itu, jalan itu tuh di mana? Yayasan kita menulis. Menemukan tidak kotanya? Ya, katakanlah Jakarta aja ya. Coba di koma Jakarta gitu. Katakanlah Jakarta ya. Titik. Coba yang tengah-tengah titik tengah itu bisa dihilangkan dulu nggak? Biar nggak bingung. Nah itu ya. Segala, koma D titik, koma Ramadhani, koma oke. Betul. Apa yang kurang? Ini ada yang kurang. Adakah yang lain yang bisa mengkoreksi dari tulisan ini? Apa yang kurang? Ini adalah penulisan buku. Yang kedua, apa yang kurang? Ayo ngomong. Judulnya Di judulnya Ibu itu italik. Oke, betul. Judulnya italik. Oke, kurang lebih seperti itu ya.
Saya beri satu kesempatan lagi. Ada yang mau coba? Terima kasih Muhammad Farhan. Ya Bu Salma. Oke, ada yang mau mencoba silahkan. Silahkan raise hand. Volunteer. Saya pengen tahu tulisan kalian sudah benar atau belum, atau mau bareng-bareng. Sudah cukup? Sudah cukup? Aduh, nggak dijawab juga. Aduh, saya matiin aja deh. Ini saya ngomong sendiri soalnya. Nggak jadi ini. Mau dilanjutin nggak ya? Kalau saya kayak kurang, kelas ini nggak antusias dengan adanya saya, udah saya nggak jadi aja kuliahnya. Gimana? Sudah cukup atau belum? Ngomong aja nggak masalah ya. Sudah cukup? Cukup, Bu. Nah, masa harus saya ngomong 5 kali baru. Saya jangan kayak gitu dong. Aduh, jangan mengecewakan dosen. Dosen tuh udah mempersiapkan waktu loh untuk kalian loh. Dengan menyiapkan materi sebaik mungkin loh ya. Tolong dihargai itu. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan ke dari kita yang manual. Untuk mahir, untuk menulis itu memang tidaklah mudah. Butuh praktek yang sering ya. Jadi nggak bisa baru sekali terus langsung bisa. Terus berulang kali. Oke ya. Ini jurnal, kemudian ini penulisan jurnal ya, yang tadi bisa dilihat ya. Namun kalau di format Unsika ini adalah format ini saya dapatkan di Google Scholar. Ya, ini kalau di Google Scholar itu langsung ada tanda komanya, tanda bracketnya, tanda bracket di tahun. Sedangkan format di kita itu tidak menggunakan bracket di tahun. Nah, itu nanti akan kita sesuaikan kalau pakai Mendeley bagaimana. Seperti itu. Ini yang jurnal yang kedua. Nanti di rumah ditulis ulang ya. Kalian buka linknya, tulis ulang. Kalau misalnya ada tulisan yang miring misalnya spesies itu juga harus miring. Ada silas, ada Lecanicilium. Jadi saya ulangi seperti itu. Ini penulisannya mulai dari judul, kemudian tahun kalau di kita tanpa tanda kurung ya, kemudian ada judul judul jurnalnya, nama jurnalnya ketik, volume, edisi, dan kemudian ada halaman. Yang kedua adalah buku. Buku ini yang tadi Sagala D ini ya, tadi yang sudah dicontohkan oleh teman kalian, dan ini satunya, bukunya penulisan bagaimana. Nah ini untuk formatnya nanti dilihat ulang ya, apakah versi yang kalian dapatkan itu update atau tidak. Karena saya ambil yang dari ini. Dan untuk ngecek sebenarnya, secara manual sebenarnya kita juga bisa ngecek ya. Saya share screen lagi yang Google Scholar. Sebentar ya. Sudah kelihatan ya tampilan kalian ya. Jadi kalian harus familiar dengan Google Scholar. Ini tempat kalian mencari informasi apapun yang akan kalian inginkan. Dan kata kuncinya jangan hanya menggunakan bahasa Indonesia. Pergunakan bahasa Inggris juga untuk dapat citasi yang lebih banyak lagi. Karena zaman sekarang rasanya sangat mudah untuk mencari reference ya, tidak ada lagi kata sulit. Yang berbayar pun sebenarnya itu bisa bisa di-crack sebenarnya pakai website Sihab ya. Kalau misalnya di sini saya mau Oke, saya pengen lihat pestisida di tanaman padi. Oke, kemudian sebenarnya ini adalah jurnal atau buku ini jurnal pangan. Jadi sebenarnya kalau kalian klik site
Nah, site yang di sini kelihatan kan ya, ini sebenarnya sudah muncul ini ya, dapusnya secara manual. Namun bukan ini yang saya harapkan nanti ketika kalian ke skripsi itu tidak ada lagi menulis manual karena itu sangat boros waktu ya. Jadi harus berbasis automatic. Itu tadi cara mengecek pakai Google Scholar. Lanjut ke penulisannya Mendeley ya. Bagaimana cara menggunakan Mendeley? Mendeley itu sebenarnya apa itu Mendeley? Mendeley itu adalah tools untuk memudahkan kalian untuk menulis reference ya. Dan di sini ada Mendeley Desktop yang akan lebih menyimpulkan ya cara penulisan kalian ya. Sehingga kalian tuh nanti akan fokus ke isinya ya, isi dari skripsi tersebut, bukan dari penulisan dapus dan lain sebagainya ya. Jadi kalian nanti akan fokus kepada isinya, isi mungkin dari pendahuluan, latar belakang, apalagi hasil pembahasan nanti kalau udah hasil pembahasan ya, bukan lagi ngurusin citasi. Ini tadi udah citasi belum ya? Citasinya mana ya? Nah, itu tidak. Kalau pakai salah satunya pakai Mendeley itu hal tersebut bisa diatasi dengan baik. Nah, ini sebenarnya kalian kalau misalnya nggak support Mendeley ya kalian bisa pakai Zotero atau pakai EndNote. Nah, itu ya. Namun untuk dalam kali ini ya, yang saya bahas hanya Mendeley saja. Nah, Mendeley ini dia dari Elsevier. Elsevier itu dari penerbit jurnal dia. Mendeley. Jadi Mendeley itu bagus untuk membantu kalian itu menyusun referensi, organize citasi. Kalian bisa kelompokkan itu dalam folder. Dan membuat bibliografi itu daftar pustaka yang di akhir. Jadi tinggal di refresh, import bibliografi dan kemudian selesai. Ya, nggak sampai 5 menit kelar. Ya, Mendeley. Ya, kemudian kenapa kalian harus pakai Mendeley? Salah satunya adalah ya karena kalau ada yang mudah, kenapa pakai yang sulit gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, jurnal itu sekarang sudah banyak yang mewajibkan penulisnya itu harus pakai aplikasi, salah satunya pakai Mendeley. Dan jurnal itu formatnya itu bermacam-macam ya, formatnya bukan seperti format yang penulisan Dapus Unsika, tidak ya, ada banyak style. Nah, itu kalau kita pakai Mendeley itu kita klik stylenya, kita ubah stylenya dan itu akan otomatis berubah dari halaman awal sampai halaman akhir. Jadi itu keuntungannya. Bahkan karena ada jurnal-jurnal tertentu itu penomoran. Jadi penomoran di dalam kalau kalian pernah baca jurnal ya, di dalam tulisannya itu berdasarkan satu itu padahal dia merujuk misalnya ke Widianti Nenden misalnya. Berdasarkan satu menunjukkan bahwa kemudian hal ini senada dengan penelitian Gunawan, senada dengan penelitian 5. Nah, 5 itu nanti merujuk ke citasi. Seperti itu ya. Jadi stylenya ada banyak. Oke, dengan ada Mendeley akan memudahkan itu ya. Ini contohnya style-stylenya. Yang atas itu adalah style IEE yang tadi saya bilang penomoran. Jadi bukan lagi berdasarkan abjad A, B, C, D, tidak. Dia berdasarkan penomoran urutan yang pertama kali disitasi. Nah, kalau kayak gitu kan puyeng ya, satu persatu. Gimana nih yang pertama tadi? Habis waktu kalian untuk ngatur format saja, itu nggak perlu. Yang kedua, ini adalah citasi yang ini ada banyak style ya di sini yang saya style, ada 2 style aja, dan apa. Dan yang paling
yang paling mendekati dengan style yang ada di Unsika itu adalah apa. Jadi nanti silahkan nanti pakai apa. Apa itu kalau nggak salah association psikologi apa gitu ya nanti ya, lupa saya. Nanti yang perlu diatur ini adalah bracket. Tanda kurung yang ada di tahun ini nanti bisa dihilangkan. Tanda bracketnya. Kalau secara otomatis yang apa ini ya ada bracketnya itu. Ini semua mahasiswa bimbingan saya sudah menggunakan Mendeley dan mudah gitu ya, tanpa perlu pusing-pusing lagi. Jadi nanti tidak ada satupun kesalahan. Ya, kesalahan pasti ada sih, tapi kita bisa meminimalisir kesalahan dari penulisan daftar pustaka, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian bimbingan sama dosen bukan lagi ngomongin tentang format. Lah, format itu adalah urusan mahasiswa. Dosen sudah menyerahkan urusan formatting ke kalian. Ya, jadi kalian ke bimbingan ke dosen itu lebih kepada kontennya ya. Jadi hemat waktu karena kan mahasiswanya ada banyak bimbingannya ya. Lanjut. Kemudian ini apa nih? Nah, ini ya reference ya. Ini nanti tampilan Word kalian jika kalian sudah menginstal Mendeley Desktop. Jadi ada reference di sini, tinggal nanti insert citation, undo, refresh untuk menyinkronkan antara Word kalian dengan Mendeley Desktop apps-nya. Insert bibliografi ini adalah untuk menulis dapus nanti di akhir. Kemudian open Mendeley ini untuk membuka app-nya, dan style ini bisa dipilih ya. Ada font cover, ada apa itu adalah apa itu American Psychological Association 7 edition. Nah, ini saya sudah membuat style sendiri apa yang tanpa kurung. Nah, ini ya. Nanti kalian juga bisa coba di rumah. Lanjut ke ini. Sudah, sekarang silakan download Mendeley Desktop. Apakah sudah? Tadi udah saya Sudah, share. Bu. Adakah yang belum? Udah ya. Perlu saya share lagi linknya? Karena saya harus menutup ini nih. Kirim lagi, Bu. Oke, sip. Bentar ya. Silakan buat akun Elsevier ya. Apa? Tadi udah saya share. Masih? Saya harus copy ulang. Atau kalian bisa itu tadi udah saya share. Silakan diinstal. Ibu, Ya, Ibu izin bertanya boleh Bu? ya silakan. Jadi di laptop saya tuh kan udah pernah coba berbagai Mendeley ya Bu. Tapi Oke. kenapa nggak bisa terhubung sama Word-nya gitu Bu? Itu apa karena memang dari Mendeley-nya nggak bisa maksudnya kalau download tuh bisa Bu, tapi kalau untuk disambungin ke Word itu nggak bisa gitu Bu. Oke, saya tahu. Kemudian sebentar, kamu versi berapa itunya, Word-nya, Office-nya? Windows berapa? 10? Berapa lu? Kalau untuk Word-nya saya 2013. Kalau Windows laptopnya Windows 10. Oke, saya juga pernah kayak gitu. Solusinya saya pergi ke YouTube. Itu Bu, maaf Bu. Saya Windows 8. Windows 8. Kemudian Office-nya Office berapa? 2013 Bu. Oke, saya juga pernah mengalami kendala seperti itu. Yang lainnya tolong langsung diinstal ya. Kemudian saya pergi ke YouTube. Saya lupa kata kuncinya apa. Tapi intinya adalah Mendeley tidak di Word gitu loh kan? Nggak muncul menunya kan? Coba. Iya Bu, saya sampai ke tukang servis katanya suruh ganti itunya bukan ganti laptop Bu, ganti install upgrade punya katanya tuh. Iya, tapi pernah dicoba juga, sempat
ini tapi bener-bener apa cuman bisa download aja nggak bisa ini sampai semua tutor YouTube udah dicoba juga Bu. Oke, ini saya lagi buka YouTube ini. Ini kelihatan nggak ya? Enggak ya, saya lagi share-in ya. Jadi coba nanti kamu ketikkan di YouTube-nya menu Mendeley tidak muncul di Word gitu ya. Mengatasi Mendeley tidak muncul di Word itu banyak tutorialnya. Coba difixkan dulu nanti kalau bisa kok, bisa diatasi biasanya. Dicoba dulu ya. Sudah pernah coba belum? Tadi siapa ya yang ini ya? Iya Bu, nanti saya coba lagi. Tapi kemarin sebelumnya saya udah pernah coba Bu. Semuanya saya udah coba. Kata kuncinya juga sama kayak Ibu dan kebetulan iya tetap nggak bisa Ibu. Makanya itu teh permasalahannya memang pada Mendeley-nya gitu atau misalkan bisa diatasi dengan download selain dari Mendeley yang kayak di contoh Ibu ini gitu. Apa ada lagi gitu Bu sekira? Oke, ada sih cuma berbayar dan saya tidak familiar dengan itu. Jadi saya tidak bisa mengajari yang lain. Zotero ada, EndNote juga ada. Begitu ya. Coba di ini dulu ya, saya juga. Sebenarnya kalau masalah kayak gini tuh kalian yang harus lebih paham ya. Saya tuh udah generasinya tuh udah generasi yang agak jadul. Kalian harus lebih ini lagi ya. Nanti diutak-utak lagi di rumah ya. Atau enggak ya misalnya oke. Udah selesai ininya. Ayah Aning, silakan Aning. Enggak Ibu, saya mau ngasih tahu yang 50 tadi aja. Soalnya saya juga kan kayak gitu ya Bu, Mendeley-nya. Terus kalau kemarin tuh saya coba-coba kan karena banyak tugas yang dari Bu Vera Pamuharam. Kalau saya ngetiknya ini Bu, bentar ya saya kasih link YouTube-nya. Oke. Masalahnya apa di kamu tuh Aning? Kalau di saya si Mendeley-nya nggak bisa kebuka gitu Bu, jadi mau pakai citasi ataupun itu di menunya jadi nggak kebuka Mendeley-nya Bu, beneran nggak kebuka gitu. Oke. Antara kalau misalnya terus di bacaan Mendeley-nya tuh ada tulisan dia tuh nggak mendukung keinstall gitu Bu. Mungkin bisa jadi pas ngeinstalnya terus di bagian browsernya dia ini Bu, mungkin kalau saya kendalanya tuh nyimpannya tuh di Mendeley-nya gitu Bu, bukan di download gitu. Jadi pas udah dipindahin ke file download terus ke crack baru bisa Bu. Aduh banyak ya sebenarnya ini ya apa namanya ada masing-masing halangan rintangannya ya. Oke, kamu mau share link tadi silakan kalau mau share. Oke, saya terusin dulu ya. Ini saya masih ini enggak. Oke. Kemudian silakan setelah itu bolak-balik ini. Bentar nih. Ini PPT saya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah Bu. Oke, udah ya. Sudah di-download Windows for Windows, ada for apa lagi ya yang laptopnya yang lain? Mac ya. Coba aja ya. Kalau sudah tampilannya kalau nggak salah yang baru itu yang sebelah kanan ya. Download now for Windows sudah. Kalau udah create free account using Elsevier sudah? Sudah Bu. Sudah. Adakah yang belum? Perlu saya share linknya tidak? Nah ini kalau nggak salah harus pakai akun ini nih, akun Unsika kalau nggak salah. Perlu saya share ulang linknya? Tidak? Boleh Bu.
Ini nanti saya Oke, silakan bikin account pakai akun Unsika kalian, dan kalau nggak salah itu nge-link ke itu kayak email kalian yang ada yang harus di ini kayaknya verifikasi. Sudah? Kalau sudah, apakah bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa ya, yang lain sambil ngikutin ya. Kalau sudah, silahkan sign in Mendeley yang sudah diinstal tadi. Biasanya kan ada shortcut-nya di itu ya, di apa namanya desktop. Silahkan sign in menggunakan email dan password kalian. Oke, sudah sign in kan ya? Sudah? Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, kemudian ini saya akan memberitahu kalian menu-menu yang penting ya. Bentar, ini kok menghalangi pemandangan saya. Nah, yang pertama, right ya, ini add. Add ini adalah kita bisa menambahkan secara manual juga bisa ya. Jadi misalnya kita sudah mempunyai apa namanya PDF di laptop kita atau PC kita, itu bisa kita add secara manual. Ini folder, membuat folder, sinkronisasi ini kalian kalau setelah memasukkan itu biasanya perlu disinkronisasi. Ketika kalian mau masukin apa namanya citasi tertentu tapi belum muncul di Word. Loh, ini tadi udah saya masukkan tapi kok belum bisa dipanggil di Word. Oh, berarti belum sinkron. Berarti nanti klik sinkronisasi. Create new folder, silahkan buat folder baru, misalnya folder skripsi, ya. Atau mungkin jangan kayak gitu ya, yang lebih detail ya, misalnya penelitian kalian tentang misalnya hama pada tanaman padi, kalian bisa taruh di situ padi, ya. Jadi referensi-referensi mengenai tanaman padi ada di situ. Referensi mengenai hama padi di situ. Terserah kalian buat folder apa, silakan buat folder baru, skripsi boleh atau apa boleh. Sudah? Sudah ya? Setelah itu, nah ini ya, bagaimana cara menambahkan reference? Bisa secara manual, bisa secara apa namanya otomatis ya. Manual, klik add di Mendeley Desktop, add file, dan import PDF file yang sudah di-download sebelumnya. Coba kalian punya PDF tidak? PDF jurnal tidak di itu kalian? Coba yang jurnal tadi aja yang linknya saya kasih. Di download PDF-nya. Kemudian kalian import secara manual. Klik add dan kemudian add file. Catatan pentingnya, edit secara manual jika kamu melihat detail yang tidak benar pada jurnal tersebut, ya. Kemudian cara import yang kedua adalah automatically, secara otomatis kita bisa apa namanya dari Google Scholar langsung juga bisa. Bentar ya, satu persatu ya, kita manual dulu. Yang pertama ini adalah manual. Yang pertama, saya sudah punya jurnal yang sudah di-download di laptop saya. Kemudian klik add, dan kemudian di situ nanti akan muncul ya. Misalnya ini saya baru download jurnal yang ini, yang Afifa Elsa Putro ini. Udah. Kemudian di sebelah kanannya ini nanti adalah detail yang jurnal yang sudah kalian import. Tidak semua jurnal atau tidak semua buku, jurnal atau referensi lain itu selalu lengkap seperti ini dan sudah langsung betul, tidak selalu. Jadi kalian harus cek secara manual lagi ya. Jadi nanti harapannya jika sudah terimport di Word, itu nanti nggak akan salah di Word-nya. Kadang ada penulisannya yang besar semua, judulnya itu kan salah kan ya. Jadi harus kita benarkan, harus kita sesuaikan. Nama jurnalnya apa, tahunnya berapa. Biasanya sih kalau nama jurnal
tahun volume halaman itu betul. Biasanya yang kurang betul biasanya adalah di author dan di judulnya. Judulnya biasanya judul huruf besar semua, ada yang besar huruf kecil dan sebagainya. Dan di situ nanti juga akan terimport secara otomatis PDF yang kalian masuk. Sampai sini sudah jelas import secara manual? Jelas, Bu. Oke, yang kedua, ini secara manual juga, tapi ini sangat manual banget ya. Ini cara yang kedua, cara manual banget. Tapi ini tidak direkomendasikan ya. Saya ulangi lagi, yang ini tidak direkomendasikan karena apa? Karena sebenarnya sebagian besar referensi itu sudah semuanya ada di internet ya. Yang terlalu jadul itu rasanya tidak bisa dijadikan referensi lagi karena biasanya untuk referensi itu maksimal 5 tahun terakhir, terutama untuk hasil dan bahasan ya. Kecuali kalau kalian tuh kayak nyari referensi yang itu basic banget gitu, yang kayak rumus dan lain sebagainya, itu bisa pakai yang jadul. Dan kadang yang jadul itu tidak ada di internet juga. Tapi upayakan itu selalu nyari referensi yang paling update 5 tahun terakhir, karena nanti percuma aja kalian referensinya terlalu jadul sama jurnal disuruh ganti. Nah, daripada kerja nanti ulang di akhir, mendingan dari sekarang. Ini yang manual banget ya, masukkan add entry manually ya. Kalau tadi kan add files ya. Kalau yang ini add entry manually ya. Jadi di sini is not recommended to import your references, it's better to import file or import automatically ya. Jadi dituliskan di sini namanya siapa, jurnalnya siapa, atau kalau ini bisa diklik ini nanti types, jurnal, artikel atau buku atau apa, itu bisa diklik lagi di sini. Sampai di sini sudah paham ya? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana how to add reference automatically. Ya, be familiar with the Google Scholar or Google Book atau Google Paten. Ya, Paten itu ada Google-nya dan referensi yang lainnya. Cari dengan kata kunci yang spesifik. Jangan hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi juga pergunakan bahasa Inggris juga. Lanjut ke ini ya. Type the keyword, ini sudah bisa semua ya. Google Scholar ya. Lanjut, nah ini. Nah, ini adalah cara jitu yang sering saya gunakan untuk menulis referensi. Yang pertama, ini adalah how to add references automatically using Mendeley Web Importer. Ya, di sini saya akan share link lagi. Jadi kita nanti langsung mengimport pakai Mendeley Web Importer. Ini nggak apa-apa ya, agak lama sedikit ya. Nanti kita bisa dengan tugas nanti bisa kita jadikan yang pertemuan ini pertemuan 2 pertemuan. Silahkan diklik silahkan di-download Mendeley Web Importer, linknya sudah ada di chat. Oke, sambil kalian download, saya akan menjelaskan mengenai Mendeley Web Importer ya. Kita dapat mengimport jurnal dari website atau misalnya ada website, misalnya website Kementan nih, itu kita mau kita citasi itu bisa gitu. Atau misalnya dari data BPS, itu kan BPS kan biasanya itu website ya, itu juga bisa kita citasi ya. Yang pertama adalah download Mendeley Web Importer. Sudah, kalau sudah silahkan. Kemudian kalau sudah di-download, kemudian terinstall, itu kayak seperti add-on, add-in ya? Itu tuh istilahnya tuh add-on apa add-in? Ada yang tahu? Add-on ya? Itu kayak jadi nanti kalau sudah terinstall, nanti secara otomatis di
Di search engine Anda, misalnya kalian pakai Mozilla ya, di Mozilla itu ada tanda seperti ini, yang merah ini ya. Kelihatan tidak yang sebelah kanan ini? Kelihatan ya? Klik the Mendeley add-ons button in the upper right, di sebelah pojok kanan. Silakan buka ini ya. Silakan buka Google itu coba, Google Scholar. Ada coba siapa yang sudah itu? Siapa yang sudah berhasil download itu? Apa namanya? Mendeley Desktop, silakan. Coba. Kita langsung praktek. Saya pengen tahu dari kalian. Siapa? Share screen itunya, screen window-nya. By Lowy boleh, Bu? Boleh, silakan. Bentar ya, make co-host. Oke, silakan Bedawi, silakan. Share screen itunya, Mozilla-nya. Oke, sudah muncul belum? Mendeley Web Importer-nya udah di-download? Iya. Akses penuh. Maksudnya apa itu? Coba diklik coba Mendeley Web Importer-nya. Harus sign in dulu biasanya. Kok nggak muncul langsung kayak di punya saya ya? Itu Kak, mungkin itu kamu penuh kali itunya, tempatnya. Akses penuh tuh, ekstensinya penuh, mungkin nggak ada tempat lagi gitu. Ada yang tahu ini kenapa? Nggak bisa diklik, nggak bisa? By the way? Enggak, Bu. Enggak ya, itu kayaknya saya yakin ada sesuatu yang dia tuh penuh, kemudian itu window kamu jadi nggak bisa nyimpan add-on-nya lagi gitu. Mungkin ada yang harus di-remove. Coba siapa yang lain selain Badawi yang sudah berhasil tampilannya seperti yang punya saya tadi. Saya remove dulu ya. Yuk. Siapa yang ingin coba? Yang tampilannya sudah ada itunya? Ya. Siapa sudah bisa? Sudah ada add-on-nya di Mozilla-nya. Yang merah itu, Mendeley Web Importer. Siapa? Ayo dong. Komentar. Aduh, ngomong. Aduh. Ayo, biar cepet beres. Nadine, sudah Nadine? Belum, Ibu. Kenapa belum? Yang sudah siapa? Ayo. Aduh, ayo dong coba. Volunteer siapa yang mau share screen ya? Saya pengen tahu progresnya. Masa dari segini banyak mahasiswa belum? Saya, Bu, boleh. Siapa, Siti? Siti Nopiani. Oke. Oke, silakan Siti. Oke, sudah tampil ya. Silahkan diklik apa yang ingin dicari. Coba ke apa ya, itu boleh lah. Apa saja, itu bisa diklik itu. Defisiensi magnesium pada tanaman. Oke. Oke. Oke, yang pilih yang itu, yang apa?
Jurnal, coba pilih yang jurnal. Jurnal yang ada PDF-nya. Ya itu yang Unsrat tuh kayaknya jurnal itu. Konsentrasi klorofil, silakan dibuka. Konsentrasi klorofil. Ya. Coba diklik sekarang Mendeley desktop ya. Ya itu yang merah itu, merah di pojok kanan atas. Nah, itu biasanya kalian diminta untuk sign in. Loading ya. Nah, itu kalian biasanya diminta sign in. Jadi silakan sign in menggunakan akun yang sudah kalian buat tadi. Nah, silakan sign in. Lambat sekali ya, ini koneksinya kali ya. Sudah diklik sign in ya? Sudah, Bu. Sabar pemirsa. Sudah muncul sign in-nya. Kalau di sini belum kelihatan kamu login. Atau masih muter-muter? Udah belum? Udah coba sign in? Atau belum ini? Oh, udah nih ya. Sudah, Bu. Oke. Ini kayaknya koneksi kamu yang kurang bagus ya, jadinya tuh lambat ininya. Harusnya cepet. Tuh, lambat banget. Nah, ini adalah cara otomatisnya. Kamu tadi udah, nah itu kan judulnya sama ya, konsentrasi klorofil daun sebagai indikator kekurangan air pada tanaman. Oke, sudah dicontreng. Kemudian, itu view PDF itu sudah ada PDF-nya. Kamu tadi buat itu nggak, Siti? Buat apa namanya? Buat folder nggak tadi? Sudah buat folder baru? Belum, Bu. Belum. Oke, add to Mendeley. Harusnya tadi dibikin ya. Add to Mendeley. Nah, ini nanti kalau sudah seperti ini akan secara otomatis dia akan masuk ke Mendeley kamu dengan semudah itu gitu loh. Seperti itu ya. Ini nanti coba kamu oke deh, kamu buka ini Siti. Sekarang buka Word, coba buka Word. Buka Word. Bisa nggak? Oke, bawahnya aja nggak masalah. Terus harusnya di itu refresh tadi ya. Coba ketik misalnya penelitian ini sejalan dengan coba. Nah, habis itu klik reference. Insert citation. Tadi harusnya di-refresh dulu ya. Kadang itu butuh waktu antara ini ya. Di-refresh di itunya. Coba di insert citation, coba diklik dulu. Sabar, sabar.
Ayo, udah diklik? Kasian anjir orang diburu-buru. Ya, Bu. Tapi belum muncul ini. Lambat. Aduh, Parah anjir. koneksinya nggak bagus atau laptopmu yang agak itu lambat? Di saya udah ini, insertion. Oh, udah ya. Ini belum kelihatan di saya. Yang lain udah kelihatan belum? Belum. Belum kan? Belum ya? Kamu udah coba ngetik itu judulnya? Judulnya tadi apa? Konsentrasi ya? Coba ketik konsentrasi. Dia Udah start bisa dulu. sampai ketik itu belum? Udah bisa, Bu. Iya, tapi di sini nggak kelihatan loh. Belum muncul, ini koneksinya ini. Udah, kamu udah mau beres ini? Aduh, nggak kelihatan. Di yang lain kelihatan nggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Oke, saya close aja nih, kelamaan ininya. Koneksinya. Ada yang mau coba sebelum saya teruskan? Silakan ini ya. Share screen-nya dimatikan ya, Siti ya. Yang lain ada yang mau coba sebelum saya lanjutkan? Langsung ke citasi aja apa gimana, Bu? Oke, citasi ya. Oke ya, ini udah masuk ke ini lagi ya, ke sini ya. Web importer sudah ya, sampai muncul yang sebelah kanan ini, sampai muncul yang merah-merah ini, pastikan. Huruf M. Ready to input in your draft. Kemudian yang tadi ya, yang tadi yang siapa yang terakhir tadi, Siti tadi yang lakukan adalah ini. Nah, itunya nggak bagus koneksinya. Reference, kemudian insert citation, kemudian pilih stylenya di sini apa ya? American Psychological Association 7 edition. Oke, silakan coba diketik. Nah, kalian tadi kan udah import ya, PDF atau import dari Mendeley Importer ya. Silahkan ditulis misalnya apa kayak ya, penelitian ini sesuai dengan sekarang dimasukkan insert citation. Ini tadi udah saya jelaskan ya, menu-menunya insert citation untuk apa, undo untuk apa, udah. Langsung ke sini, insert citation, kemudian nanti yang akan muncul adalah yang seperti ini. Ini saya punya draft saya, jadi ini saya pura-puranya ini mau nulis pendahuluan. Nah, kalau udah diisi insert citation nanti akan muncul box seperti ini ya. Search by author, title, year, dan lain sebagainya. Seingat kalian tadi misalnya judulnya magnesium ya, magnesium. Yang paling enak judul sih ya, biasanya kalau tahun terlalu banyak. Atau nama authornya misalnya Afifah, tulis Afifah. Ya. Kebetulan di sini saya akan mensitasi mengenai tulisan saya sendiri ya. Jadi saya akan ketik Afifah di situ. Dan karena tadi saya sudah mengimport beberapa files dan mengimport beberapa referensi online dari jurnal-jurnal saya, ini akan muncul yang Afifah itu akan muncul. Tinggal kita klik di situ salah satunya berdasarkan apa yang ingin kita citasi. Ada yang sudah mencoba dan berhasil? Tinggal klik OK dan kalian selesai. Well done. Udah beres. Ada yang udah beres? Silakan berkomentar. Siapa yang udah beres? Bisa ditunjukkan ke saya. Ayo, siapa yang udah beres? Ayo, siapa yang by the way udah? Oke. Share screen ya. Make co-host. Saya pengen tahu. Ini harus di stop share dulu. Oke, silakan by the way.
Oke. Oke ya, udah ya. Tadi stylenya apa-apa ya? Betul. Tapi ini langsung muncul sini ya. Ini tadi kamu udah klik insert bibliografi ya? Iya, Bu. Oh, kamu hapus dulu. Yang itu kamu hapus dulu, biar temannya nggak bingung. Oke, diulangi lagi. Nah, ini cepet ini. Kalau penelitian ini dilakukan oleh Alifah 2019. Ya, oke, ditambahin kata-kata yang menyatakan bahwa, gitu. Misalnya. Setelah Alifah 2019 ini saya ini ya. Lagi-lagi pura-puranya ini udah beres, titik. Setelah Alifah 2019 titik. Oh, di sini ya, Bu. Ya, ini titik. Kemudian buat kalimat baru lagi. Metode penelitian ini sesuai dengan pengambilan sampel, misalnya ya, oleh gitu. Dulu itu nggak nyambung. Ya, saya ngajarin referensi aja. Oke, langsung diulangi lagi. Insert. Masih sama yang tadi, Bu. Yang lain aja, yang lain. Coba. Ya, apa ya yang ada aja, nah itu. Boleh. Oke, sip. Oke ya. Ini kamu kasih judul pendahuluan gitu, yang di atas itu. Coba. Di atasnya, Bu. Di tengah pendahuluan. Itu dong, caps lock dong ya, pendahuluan ya. Oke, di tengah, rata tengah. Terus itu terlalu ini nih, ininya, rulernya diituin, terlalu ke kanan. Ruler itu apa? View. Ditaruh di sebelum pendahuluan, sebelum huruf P. Di situ juga boleh lah. View coba, view. Ruler tuh di mana ya? Lupa saya. Tuh, ruler tuh di checklist. Ini kan, Bu. Oh iya, coba. Iya, betul. Nah ini digeser itunya. Yang nah atasnya. itu. Iya, betul. Nah, udah ke tengah ya. Sekarang di bawah bikin bab baru, daftar pustaka. Pura-pura ini. Bab baru, daftar pustaka. Oke, rata tengah lagi. Rulernya belum diituin tuh. Sip. Nanti di bold ya, itu daftar pustakanya ya itunya. Kemudian sudah ya, yang lain tolong diperhatikan. Kemudian diklik lagi reference, insert bibliografi. Nah, selesai. Mudah bukan? Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ingat ya. Coba by the way, apa yang salah dari penulisan Alifah 2019 itu? Apa yang salah dari penulisan itu? Tanda kurungnya, Bu. Oke, selain tanda kurung apa lagi? Kira-kira? Ini tadi apa sih? Ini ya? PDF bukan ya? Iya, Bu. Oke. Terus apa lagi selain itu? Jurnal ya ini ya? Iya, Bu, jurnal. Ya, harusnya kan ada nama jurnalnya, volume, dan lain sebagainya ya. Termasuk juga itu tulisannya caps lock semua, bukan? Yang di judul kan ya harusnya kan tidak caps lock semua kan ya? Iya, Bu. Nah itu solusinya adalah kalian pergi ke Mendeley-nya.
App Mendeley yang ada di desktopnya coba dibuka. Mendeley desktopnya coba dibuka. Nah itu yang tadi. Yang ini Bu. Yang citasi yang tadi. Yang citasi yang tadi kamu yang apa tuh? Judulnya apa tuh? Kamu cari. Yang kamu pakai yang mana? Coba dibuka. Yang ini Bu. Nah, ini ya. Jadi, ini kan harusnya jurnal ya. Ini nanti coba dilihat lagi, barangkali ada PDF-nya, nanti bisa ditambahkan. Terus kemudian ini coba diklik kanan, by the way di jurnal artikel, nah itu bisa diedit. Coba responnya itu bukan yang itu, yang kamu ke sebelah kanan. Ya betul yang tadi, tapi ya itu, yang atasnya judulnya diedit. Ya betul, yang bold, nah itu bisa kamu tulis ulang, namun dengan tulisan yang benarnya. Berikut juga nama jurnalnya di situ belum ada. Ya, makanya saya bilang tadi ya, kita tidak bisa serta-merta 100% percaya pada Mendeley. Tidak bisa, karena ada yang harus kita sesuaikan. Ada yang sekali masuk itu udah benar semua atau ada, tapi ada beberapa juga yang kasusnya seperti ini. Jadi kalau kasus seperti ini kita harus lihat lagi jurnalnya, kita masukkan nama jurnalnya apa, volume berapa, tahun berapa, begitu ya. Jadi nanti lengkap. Coba kamu tulis saja, coba dibenerin dulu deh itu. Ininya Bu. Tulisannya jangan caps lock semua. Respon tanaman sawi, coba benerin. Kita akan buktikan benar apa enggak. Kita bentar lagi beres ya, belum sholat nih. Bu, kalau edit di sini gimana Bu? Itu kamu copy aja, kamu copy ke Word, kemudian kamu edit di Word. Tinggal dihapus itu, bisa dihapus. Nah, kamu edit. Kamu blok. Oke, terus kemudian home. Nah, itu tulisan yang A besar, A kecil tuh. Bukan. Oh, ini Bu. Ini kan enggak, ya, itu kan enggak miring ya. Capitalize each word. Enggak miring loh kan ini. Nah, itu Brassica Junceanya di italic kan? Iya, Bu. L-nya enggak, nama author tidak di italic. Kemudian itu lagi terhadap sampai gamal itu. Sama save. Ya, satu lagi itu, balik. Kamu copy pastekan ke yang tadi. Ini harus authornya juga harus dilihat juga loh ya, ini benar apa enggak alifahnya. Nanti dicek ya. Iya, Bu. Jurnalnya, jurnal apa tadi? Coba dituliskan. Yang di mana nih, Bu? Yaitu jurnal lah itu. Jurnalnya apa tadi namanya? Nggak tahu ya, kamu harus buka lagi ya. Coba kamu ini ya, harusnya nanti kamu buka lagi, terus kemudian cek lagi. Coba ini kamu tulis saja Jurnal Agronomi Indonesia gitu. Atau itu yang ada aja nggak apa-apa, Agroteknotropika tuh, bawah tuh. Misalnya ya, harus dicek satu volumenya tuliskan volume 2 gitu. Tapi ini harus dicek satu persatu loh ya. Ini biar cepat aja nih. Isunya misalnya 3 gitu. Pages-nya misalnya halaman 21 sampai 30. Kayaknya nggak pakai spasi deh. Coba diklik lagi. Coba di-refresh lagi di Word-nya. Apakah sudah itu belum? Di Word-nya. Di-refresh lagi. Di references. Ininya, Bu. Refresh ya. Nah, secara otomatis akan ini doi-nya biasanya tuh yang paling belakang itu. Ada beberapa jurnal yang ada doi-nya. Ya itu ya. Sudah sampai sini ada yang perlu mau ditanyakan lagi yang lain?
Terima kasih Mbak Dovi, silakan ditutup share screen-nya. Iya Bu, sama-sama. Oke, sudah ya, kita sudah jam 4.44, apakah kita teruskan ataukah jadi tugas di rumah? Saya teruskan sedikit, habis itu nanti jadi tugas di rumah ya, biar kalian bisa mengedit draft kalian ya. Kira-kira 5 menit lagi kita selesai. Oke ya, semudah itu ya, jadi kalian harus menggunakan citasi secara otomatis. Oke, sudah. Ini sudah, yang tadi sudah ya. Ini adalah di dapusnya reference insert bibliografi. Pastikan kalian menggunakan style yang disesuaikan dengan apa gitu ya. Misalnya kalau kalian jurnal kalian mengharuskan font cover, ya harus pakai font cover. Udah, kemudian bagaimana cara meremove bracket di format apa? Nah, ini ada caranya. Nah, ini cara-caranya sudah saya berikan di sini. Dan nanti kalian harus coba di rumah. Jadi nanti tidak ada tanda kurungnya lagi di tahun pada format apa. Jadi mulai dari klik Mendeley desktop, view, citation, more style, dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti ini kalian buka Mendeley desktopnya ya. Atau mau dicoba? Atau mau dicoba atau tidak? Silakan dijawab. Atau dicoba di rumah, silakan dijawab. Terserah kalian. Coba di rumah aja Bu. Coba di rumah ya. Oke. Silahkan nanti di otak-atik di rumah satu persatu. Ya, ini sudah ada step-stepnya sudah saya berikan. Nih ya, saya jelaskan sedikit ya. Buka desktop, Mendeley desktop, view, citation style, kemudian more style, pilih apa, kemudian edit style. Kemudian diklik tahunnya di sini. Ini harusnya kan kalau di format apa aslinya itu ada tanda kurung, mari kita hilangkan. Dengan cara kita menghilangkan perfect dan efeknya. Kemudian klik group ya, group sampai muncul seperti ini ya. Jadi klik tahunnya, kemudian klik group, kemudian ada perfect, ada suffix di sini. Ini silakan kalian hilangkan perfect sama suffixnya. Jadi dikosongin, dihapus. Setelah itu, setelah kalian hapus, bracketnya akan langsung hilang. Di situ ya. Nah, ini tadi yang awalnya ada bracketnya sebelah kiri, yang sebelah kanan langsung hilang. Kemudian jangan di save, tapi save as. Klik title yang di sini, title yang di atas, kemudian di rename yang di bawahnya dengan new name. Misalnya apa tanpa kurung gitu ya, biar gampang. Nanti kan apa ada dua, apa yang ada kurungnya sama yang tanpa kurung. Nah, misalnya apa tanpa kurung gitu ya. Kalian misalnya seperti ini, apa tanpa kurung. Kemudian langsung ke sini save ya, ketik style, klik style, kemudian save style as, kemudian apa, dituliskan apa 2 di sini, kemudian save. Kemudian setelah itu siap untuk ready digunakan di Word kalian. Open Mendeley desktop dan kemudian coba style baru kalian tadi yang kalian buat yang namanya apa tanpa kurung tadi. Selesai untuk sharing tutorial mengenai reference manager hari ini. Tugasnya adalah silahkan reformat reference yang ada di skripsi kalian dengan menggunakan Mendeley. Deadline-nya adalah 22 Desember, silakan upload di Google Classroom. Ada yang ingin disampaikan? Nanti akan saya share link Google Classroom-nya. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin berpendapat? Kalian pilih manual atau pilih otomatis, silakan. Silakan berpendapat. Pilih otomatis Ibu. Otomatis. Yang lainnya? Yang kemarin coba ada yang manual, ada tidak? Banyak kan ya?
Dita Nitami kemarin pakai apa? Dita? Otomatis, Bu. Otomatis. Yang pakai manual siapa di sini? Tadi Manual, Bu, manual. Otomatisnya bermasalah. Nggak support di laptop saya. Kita manual, Bu. manual ya. Yang pakai manual, coba komennya repot tidak kalian? Utek aja di kayak gitu ya. Repot, Bu. Ya, Bu. Ya, saya bikin dapurnya 2 hari. Bikin dapur saja 2 hari gitu ya. Kalau sekarang 5 menit kelar, ya. Gak usah pusing-pusing lagi kalian. Sinkronkan itu di atas ada dapusnya, tapi di dapus nggak ada. Di dapus nggak ada, di atas nggak ada. Atas baliknya di dapus ada, di atas nggak ada. Itu udah tidak akan terjadi lagi dalam hidup Anda. Ya. Oke, silakan menggunakan teknologi ini dengan baik. Nanti saya itu lagi ya. Entah nanti kita ketemu hari Jumat atau Jumat depan ya. Yang pasti saya akan memberikan kemudahan saya juga terus belajar ya. Apalagi tadi ada titipan daftar pustaka otomatis, daftar apa? Isi otomatis dan sebagainya, itu saya juga harus belajar lagi. Jadi sama-sama belajar di sini ya. Yang pasti saya akan membantu kalian sebisa yang bisa saya bantu. Itu. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup atau ada request tertentu? Silakan. Silakan, ada yang mau ngomong langsung. Ada request tertentu atau saya pengen diajarin ini lain yang tadi? Tidak ada? Belum ada, Bu. Oke. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sekian, semoga hari ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda dan mempermudah hidup kalian dalam menulis skripsi sehingga kalian jadi lebih semangat nulisnya, nggak aduh ngurusin dapur saja kelamaan. Belum juga isinya, gitu ya. Sudah tidak ada lagi seperti itu. Sekian saya tutup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Sama-sama. Ibu punten. Iya, Pak. Ini kan di-record, Bu. Apa akan di-upload di YouTube Ibu? Boleh, nanti saya upload. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke.